Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka untuk sesi untuk 40 menit ke depan untuk sesi diskusi. Monggo berkenan untuk dijelaskan. Nah, ini ada tiga pertanyaan ya yang saya bacakan saja. Jadi dari Bu Ajeng dari Puskesmas Pedurungan. Ini untuk Bu Sriwiyanti, yaitu adalah mekanisme kompensasi atau pemulihan bagi korban. Misalkan siswa yang mengalami keracunan, apakah sudah diatur secara eksplisit dalam kebijakan MBG? Bagaimana pelaksanaannya di lapangan sekarang? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Pak Wisnu. Sebetulnya apakah kesalahan pelaksanaan MBG terjadi di Indonesia ini pernah terjadi juga di negara lain? Nah ini best practice-nya ya Pak Wisnu, bagaimana nanti dari aspek perencanaan ekonominya, apa pelajaran yang sudah dapat diambil dari negara lain yang melaksanakan program makan serupa? Ketiga, itu adalah untuk pertanyaan ketiga untuk seluruh narasumber, yaitu adalah bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah atau anak-anak yang bersekolah di pedalaman. Apakah mereka juga punya hak untuk MBG ini? Bagaimana dari sisi aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam menanggapinya? Monggo kami mohon Bu Sriwiyanti untuk menjawab pertanyaan pertama. Halo, Halo, Bu. terputus Bu. Putus-putus kata saya. Nggak, suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Masih putus-putus Ibu. Atau sementara kita dengan Pak Wisnu dulu sambil nanti menunggu Bu Sriyanti untuk memperbaiki koneksinya. Monggo Pak Wisnu Oke, berkenan. baik, Rimawan, terima kasih banyak Pak Hadi ya pertanyaannya ya. Jadi seingat saya kalau waktu saya nulis tadi sebenarnya presentasinya dari tulisan yang saya kirim ke EAF, cuman akhirnya taruh di website UGM. Nah, dari pelajaran dari negara-negara lain sebetulnya yang kita sering lihat adalah mereka biasanya sudah mature karena program ini itu cukup populer di tahun 2000-an Pak Hadi. Jadi 2010, 2017, lalu kemudian bahkan Brazil itu lebih dari mulai lebih awal 1900. Tapi memang kalau kasus keracunan pasti ada gitu. Jadi apa namanya yang kemudian menjadi apa namanya menjadi perbaikan-perbaikan. Jadi kayak seingat saya pernah baca waktu dimulai misalkan di Mesir pernah ada sama keracunan massal untuk school lunch seperti ini, lalu juga di Afrika Selatan, lalu juga di Finlandia. Nah, satu hal yang kemudian menurut saya penting adalah keracunan oke dan memang betul mungkin kayak itu adalah pembelajaran, tapi sebetulnya kan kita nggak perlu mengalami sendiri ya, karena sebenarnya program-program lain tuh bisa kita contoh memberi pencontohan buat kita gitu kayak Pak Agus tadi menceritakan Jepang gitu ya. Jepang itu punya program namanya saya lupa apa ya, Kyusuko. Dan itu dia menggunakan kantin sekolah dan ini mirip seperti Amerika. Kalau Amerika waktu anak saya sekolah itu juga dapat MBG, tapi MBG-nya tidak universal. Jadi anak saya terdata misalkan karena dulu biasanya beasiswa kita kan kurang ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terdaftar sebagai orang miskin gitu di Amerika Orang Serikat. miskin. Ya, jadi anak saya terdaftar sebagai penerima. Jadi tapi karena untuk menjaga dignity dari seorang anak gitu ya, karena kalau kalau dia dibedakan sendiri gitu, itu akan bisa dibully temannya, bisa dipermalukan. Nah, ya semua bayar bayar di kantin yang MBG-nya via kantin, semua bayar kantin menggunakan kartu sekolah. Tapi anak saya itu nggak bayar, cuma ngetap aja. Sementara anak lain itu harus di top up sama ibu bapaknya. Jadi kemudian membuat tidak terjadi yang kita bilang tokenism gitu, bahwa anak penerima bantuan ini kelihatan bedanya. Di Jepang mayoritas kayaknya menggunakan lokal community dan kemudian apa namanya dapur. Lalu di Brazil PNAE itu kemudian juga lokal lokal community, bahkan dia punya seingat saya SOP yang menarik di PNAE itu 30 sampai 40% harus local source produk gitu. Jadi nggak boleh ngambil dari tempat lain untuk memastikan empowerment lokal ekonominya berjalan dengan baik. Nah, itu yang kemudian mungkin kita apa namanya kita
bilang bahwa tadi governance failure-nya itu muncul, kenapa sih nggak belajar dulu gitu kan? Ini simple as negara lain mau gimana kemarin gimana, kemudian kita belajar aja. Kalau kan biasanya paling seneng nih pejabat-pejabat kita kalau ke luar negeri untuk studi banding, kenapa giliran yang ini malah nggak mau gitu kan dilakukan gitu. Padahal dia bisa ke Brazil, bisa ke Jepang, bisa ke Finlandia, bisa ke Jerman, banyak sekali yang sudah melakukan. Itu yang kemudian jadi lingering lingering isu buat saya gitu. Mungkin itu Pak Rimawan kalau dari saya. Baik, terima kasih. Em, saya kembalikan kepada Bu Sriwiyanti karena sekarang sudah bisa online. Monggo Bu, pertanyaan kedua. Apa, Pak, apakah suara saya sudah Sudah terdengar? aman, aman Bu. Aman, Monggo. oke. Jadi pertama bahwa kalau saya mempelajari kebijakan MBG, nanti tolong dikoreksi Pak kalau memang itu tidak tepat, tapi saya kok tidak melihat adanya mekanisme pemulihan, ya, karena memang SOP-nya saja sangat baru dibentuk, ya, kalau soal keracunan ini. Tapi kita bisa menggunakan hukum yang berlaku, yaitu ganti rugi, ya. Nah, ganti rugi ini memang diatur di dalam sebagai bagian dari perdata. Tadi ada dua sebetulnya, perdata sama pidana, ya. Kalau perdata itu bisa diajukan ke pengadilan negeri, yang itu tadi saya pikir karena korbannya banyak dan supaya mendapatkan dampak yang lebih besar secara eh, eh, apa namanya pendidikan publik yang lebih luas. Tadi yang saya sebut dengan cara class action, ya, gugatan perwakilan. Nanti itu akan dihitung semua kerugian-kerugiannya, termasuk tadi eh, tidak masuk sekolah, ibu bapaknya tidak bisa bekerja mengurus anaknya, eh, dan macam-macam dimensi kerugian, termasuk kerugian yang sifatnya tadi psikologis, ya, yang sehingga perlu ada trauma dan sebagainya. Nah, itu bisa dihitung dan itu bisa diajukan melalui gugatan class action, dan itu bisa di dalam sistem hukum kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan melalui mekanisme hukum pidana. Jadi memang harapannya kan ini harapannya kelalaian dengan jumlah yang sudah cukup banyak dan menimbulkan dampak itu seharusnya kan bukan delik aduan, tidak harus ada yang melaporkan. Polisi sebaik tahu ada kasus-kasus seperti ini langsung melakukan proses hukum gitu, idealnya ya Pak. Ini saya bicara idealnya. Dan dari situ kemudian baru bisa diproses dan ketika kasusnya naik memang betul ada perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian, maka bisa diajukan melalui kejaksaan untuk meminta ganti rugi. Jadi nyambung dengan pengadilan pidana idealnya. Tapi saya merasa bahwa eh, kasus seperti ini kelihatannya memang harus ramai-ramai melaporkan ke kepolisian gitu kan, dan kemudian dari situ diproses. Dan kemudian ketika diproses itu baru meminta eh, ganti rugi sebagai bagian dari apa proses hukum pidana melalui kejaksaan. Jadi ada dua mekanisme seperti itu untuk kaitannya dengan pemulihan, ya. Tapi memang isu pemulihan ini menjadi penting dan harus didesakkan karena kalau tidak kita desakkan maka tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memberikan perhatian kepada eh, apa namanya itu ketakutan masif, ya, yang terjadi di masyarakat untuk setiap kali makan. Tadi Bapak menjelaskan ya eh, bahwa dibawa pulang gitu ya, bukan hanya soal ini mengajarkan kebohongan, tapi juga dibawa pulang juga berbahaya, dimakan sama makanan hewan juga berbahaya. Ya, jadi saya kira memang ini masalah yang sangat serius dari segi hukum. Nah, tadi pertanyaan ketiga saya lupa Mas Rimawan. Benar. Mohon berkenan ditampilkan tadi lagi yang pertanyaan ketiga nggih. Nah ini, bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah, Iya. atau anak yang bersekolah di pedalaman? Apakah mereka juga punya hak untuk MBG ini dan bagaimana aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam menanggapinya? Monggo. Ya, jadi kalau dari hak ini maka kita melihatnya dari perspektif hak asasi manusia, ya. Jadi kita kan sudah ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sejak tahun 2006. Memang salah satu hak itu adalah hak right to food, ya. Tapi bukan hanya right to food, right to adequate food. Jadi makanan yang layak.
Nah, di mana memang mereka yang tidak mampu mendapatkan makanan yang layak, maka di situ negara berkewajiban untuk memberikan ya makanan yang layak itu sebagai bagian dari kewajibannya, tidak melihat apakah dia sekolah ataupun tidak sekolah. Jadi right to food adalah mereka yang tidak mampu dan tidak punya hak dan itu harus menjadi apa namanya intervensi negara. Ya, jadi dan memang kalau negara makanya kan negara kalau dalam konteks hak ekonomi sosial dan budaya ada namanya progressive realization. Tadi Mas Windu sudah jelaskan ya. Kita buat perencanaannya saat ini seperti apa yang akan datang bagaimana dan selanjutnya seperti apa untuk bisa memenuhi mereka yang paling rentan dulu. Jadi harus dilihat dulu yang paling tidak masyarakat yang paling rentan terkait dengan hak pangan itu yang mana dan disitulah kewajiban negara memenuhi utamanya. Nah, dan tadi makanan itu tidak sekedar makanan, tidak sekedar gizi, tapi juga cultural appropriate. Ya, jadi ada hak-hak untuk disesuaikan dengan budaya setempat, disesuaikan dengan keadaan setempat. Jadi tidak langsung dan tidak semuanya sama. Jadi right to food itu menurut saya tidak harus hanya kepada anak-anak sekolah. Dan kalaupun diberikan kepada anak-anak sekolah, maka harus memenuhi indikator-indikator tadi, adequate, layak, aksesibel, ya, dan juga yang menjadi penting adalah cultural appropriate. Saya kira tadi sudah disebutkan bahwa eh, kita bisa mengupayakan program-program yang ada dan itu yang diakselerasi. Nah, itulah perspektif dari progressive realization, mengakselerasi program yang sudah ada supaya menjadi lebih baik. Nah, saya sedikit mau bicara tentang kitchen tadi kantin ya. Eh, Pak Rimawan saya mendukung, tapi saya tidak mendukung bahwa hanya satu-satunya metode. Ya, jadi saya pikir memang kita mengupayakan jangan satu pendekatan di dalam penyediaan makanan bergizi ini. Karena tidak banyak juga sekolah yang memiliki kantin. Kita harus data dulu berapa sih sekolah yang layak dan punya fasilitas. Jangan sampai mereka walau kalau kecuali kalau bahwa ini menjadi satu entry point untuk membaguskan sarana sekolah gitu sehingga sekolah-sekolah yang mau rubuh ya dan sebagainya itu dibangun termasuk harus ada kantinnya baru kemudian dilaksanakan program ini. Itu kan jangka panjangnya gitu. Termasuk yang pesantren-pesantren gitu ya. Saya penelitian saya beberapa waktunya di pesantren-pesantren, jadi saya punya kesempatan mengunjungi. Kondisi pesantren juga tidak sama. Ada pesantren yang sudah membangun mekanisme ketahanan panganan mereka. Ya, jadi artinya mereka sudah punya sistem bagaimana menciptakan makanan. Sekarang mereka dengan cara sistem masak bersama antar santri-santri, sumbangan dari keluarga dan sebagainya diolah gitu ya. Dan ada budaya-budaya untuk memasak bersama santri laki maupun santri perempuan gitu ya. Sekarang kemudian dipastikan udah nggak masak untuk siang itu gimana karena mereka punya budaya memasak pagi, siang, dan sore itu berbeda. Nah, ini yang menurut saya juga makanya saya setuju bahwa harus ada studi dulu setiap wilayah itu seperti apa kondisinya, kesiapannya, dan wilayah mana yang menjadi lebih prioritas. Saya setuju, Pak, bahwa kita harus berbasis pada wilayah-wilayah yang penuh dengan rentan dulu, karena itu sebetulnya bagian dari isu hukum hak asasi manusia. Itu dari saya sementara. Ya. Monggo Pak Wisnu nih kaitannya dengan kalau masalah kemiskinan ini kan jagonya nih Pak Wisnu. Monggo Pak. Nggak jago Pak, saya masih belajar Pak. Belajar. Ya kalau tadi em, betul tadi disampaikan oleh Bu Dr. Sri ya bahwa perlu misalkan kita fokus rencana misalkan kalau Papua itu sulit dan memang haknya adalah mereka, bagaimana mungkin kita bisa ke arah sana. Jadi em, saya tadi menawarkan atau kemudian menyatakan komoditas itu memang sulit logistically itu dan itu kalau di ekonomi lebih mudah airnya
memberi cash gitu dibandingkan memberi makanan. Tapi kalau memang tujuannya adalah biar nggak kelaparan, memastikan cashnya sampai gitu, ya memang terus berarti kita harus mulai bangun infrastruktur yang dari sana gitu Pak Rimawan. Jadi kita nggak bisa kayak oh ya udah karena nggak terlalu susah jadi kita nggak kasih karena tadi betul itu isunya adalah hak dan tadi saya bilang juga di awal bilang tentang regresif bantuan yang sifatnya regresif dan ini sebetulnya ya tadi bisa kelihatan di seingat saya di satu negara saya lupa di India sorry di India itu school lunch-nya bahkan dimulai dari kantong-kantong kemiskinan jadi ketika sebelum dia sampai ke universal dia memiliki target kantong-kantong kemiskinan mana yang kemudian mau dia sasar dan dia bangun di situ. Jadi semua semua desainnya itu dimulai dari yang paling butuh baru kemudian yang universal. Nah, mungkin kita bisa seperti itu Pak Rim. Jadi kayak dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita dan datanya ada semua, Bappenas punya, Bappenas punya. Jadi ada Bappenas, ada Bappenas gitu ya. Lalu BPS punya dan itu kita bisa bikin kantong kemiskinan mana yang paling butuh kita bisa kemudian investasi di situ karena pasti itu dampaknya paling paling signifikan orang jadi kerja orang jadi masak betul ya lalu kemudian nutrisinya terjaga dan itu kemudian bisa kita replicate atau kemudian studi lanjutan daerah lain sifatnya seperti apa jadi em, kalau saya kalau Prof Agus misalkan sekolah dan hybrid kalau saya konsepnya satu sih sebenarnya desentralisasi gitu dalam segi desain dari segi apa namanya dalam segi pelaksanaan kita nggak bisa top down untuk kasus ini karena terlalu jauh tadi Pak Prof Agus meng-highlight bahwa supply chain-nya kejauhan kalau kita top down sentralistik. Itu yang kemudian menurut saya jadi solusinya untuk itu. Ya, monggo Prof. Agus ini kan kalau Prof. Agus punya pengalaman 11 tahun ini di apa namanya di pemerintahan. Jadi Jadi, saya cuma takutnya begini, Pak. ya, Jangan-jangan di masa lalu kita sudah pernah melakukan ini gitu. Tetapi sekarang ini kayak reinventing the wheel. Nah, ini yang ya, ya, saya ya. coba jangan sampai terjadi reinventing the wheel. Monggo dari pengalaman Prof. Jadi Agus. gini, saya terus terang jadi merasa ikut bersalah ini. Karena 11 tahun saya jadi deputi di Menko Kesra, Menko PMK kan semua bantuan sosial itu kan koordinasinya di sana. Jadi bagaimana kita desain kebijakan dari situ ya. Kuncinya cuma satu, bagaimana tepat sasaran, penerima manfaat itu tidak perlu effort banyak, ya kan? Ya. Kemudian cepat. Itu konsepnya. Selalu pemerintah berpikir begitu. Dulu kita diskusi daripada dengan Pak Menko, Pak ini kalau 5 kilo orang harus datang, kata saudara saya dari desa ke kecamatan, titik baginya di kantor pos kecamatan itu ongkosnya lebih mahal dibandingkan harga beras 5 kilo. Ya kan? Satu persoalan itu. Padahal mereka lebih berhak itu di kampung-kampung itu. Akhirnya Hmm. lalu Kemensos mendesain bagaimana supaya bisa tunai. Kalau tunai kan nggak bisa dimainkan. Kalau beras kan masih dimainkan harga berasnya pun nanti macam-macam lah itu ya. Nah kalau tunai kan terima mereka bisa ngambil lewat lagu pandai di warung-warung itu yang sekarang kan banyak tersedia itu. Nah itu difasilitasi oleh Kemensos waktu itu. Lalu kalau orang bicara, oh datanya masih ini lah, data ini sudah semakin bagus kok sekarang ini. Jadi saya masih apa yakin pertama target yang paling utama kantong-kantong daerah remote, Hmm. daerah Indonesia Timur. Kita punya datanya, mappingnya sudah ada tuh sudah. Kalau masih mengembangkan data itu cuma hanya ingin cari proyek. Nah, ya, esensinya datanya sudah punya, Kemensos sudah punya itu. Ya, lalu data yang dikembangkan sejak sekian 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu ada semua. Karena ada undang-undangnya. Siapa yang menguasai data itu. Ya, jadi saya kira fokus di sana dulu, 20%. Kemudian yang sudah terlanjur berdiri, saya pikir ya biarkan berjalan. Ya, nanti karena mereka butuh investasinya kembali, that's okay. Tapi harus diawasi betul. Tadi apa pesantren? Kebetulan saya 11 tahun itu sebagai deputi bidang pendidikan dan agama. Jadi saya membantu koordinasi Kemenak, Kemdikbud, dan Kemdikbud. Jadi termasuk urusan pesantren itu. Jadi pesantren-pesantren yang sudah mapan itu, kenapa harus diantar makanannya? Betul, setuju sekali. Serahkan uangnya aja. Jumlah santrinya 1.000 katakanlah, ya kasih 1.000 kali berapa? 15.000 kalikan. Biarkan mereka apa masak sendiri. Karena di Lamongan misalnya ya, di Jawa Timur banyak pesantren yang dia mengajari santrinya tidak hanya ngaji, tetapi juga bagaimana mengatasi hidup ke depan. Menjadi entrepreneur, bercocok tanam, berwirausaha. Jadi di situ justru malah lebih bermanfaat lagi uangnya. Ya kan?
bisa menggerakkan ekonomi di situ. Dan kalau digabung dengan dana desa, itu kita bisa ngitung berapa jumlah siswa di kecamatan itu, berapa kebutuhan telur, sayuran, dan sebagainya ya. Lalu akan didesain, tumbuh inisiatif mengembangkan sentra-sentra petani sayur dan sebagainya. Jadi, satu SDG yang sudah jalan, that's oke. Yang kedua, fokus daerah Indonesia Timur. Ya. Dan yang ketiga, sekolah-sekolah yang unggulan juga banyak di kota-kota itu. Ya. Saya kira jauh lebih bagus kalau dia diberikan kewenangan di situ, sehingga ada ownership. Ya, dengan komite sekolah karena komite sekolah juga sudah cukup bagus kayak ini ya. Nah, tinggal sekolah-sekolah yang tidak punya lahan, kantinnya itu belum representatif, that would be another problem. Ini biasanya sekolah-sekolah yang kondisinya memang rusak berat. Dan pemerintah juga komitmen untuk memperbaiki sekolah yang rusak berat. Dari 33.000 tadi itu, kalau kita fokus katakanlah ke MBG-nya, ke siswa dan pesantren saja, maka dana yang 111 triliun tadi bisa untuk memperbaiki infrastruktur sekolah dulu. Nah, dan kalau memang nanti mau disyaratkan lewat kantin sekolah semua, bisa sekaligus dengan kantin sekolahnya. Gitu. Jadi eh, saya ingin begini supaya janganlah yang 15.000 itu 2.000-nya lari ke investor. Ini kok jadi investor kan? Padahal ini kan bantuan tunai. Ya, bantuan bantuan sosial bentuknya makanan lah gitu ya. Kok jadi sebagian ngalir ke investor ini gimana ceritanya? Ada pertanyaan menarik. Apakah kalau diberikan langsung ke orang tua ini lalu bisa akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja? Saya yakin bisa. Justru kalau disebar langsung ke orang tuanya belanjanya ya di sekitar mereka. Mereka mungkin akan belanja makanan-makanan lokal ya. Dan justru ada economic activity, ada muter efek dengan ekonomi daerah di situ. Tapi kalau sekarang kan belanjanya ya di sentra-sentra pasar yang besar, ya kan? Justru petani sayur di daerah sekitarnya nggak kebagian rezeki itu dari MBG ini, gitu. Jadi saya kira saya sih masih pada mazhab kenapa best practice yang sudah dibangun apa dari program sebelumnya tidak diambil itu ya. Sayang gitu ya. Saya kira pemerintah perlu kita beri masukan tanpa perlu harus apa ada yang losing face begitu. The show must go on. Ide ini bagus ya, tapi harus diperbaiki. Barangkali perlu dicoba lah tiga skema ini. Lalu nanti kita evaluasi setelah 2 tahun mana yang lebih bagus. Toh saya juga senang apa PGN sudah mulai membuka diri terbuka kok untuk kantin sekolah ikut terlibat. Why not? Ya kan? Karena saya nggak yakin itu kalau dengan sistem centralized seperti sekarang ini bisa menjangkau se-Indonesia. Mhm. Sama halnya pernah saya mengevaluasi Kepala Biro Perencanaan itu, bagaimana dia akan mengawasi implementasi program se-Indonesia ini kalau semua centralized? Nggak akan mampu gitu. Itu bisa direkturnya eh, apa mati di jalan itu dari hari ke hari pindah dari satu kabupaten ke kabupaten kota, ya kan? Nah, ini saya kira apa namanya ini harus kita berikan masukan. Ya, lagi-lagi bukan karena saya tidak setuju dengan programnya, ya, tapi akhirnya kita perbaiki delivery mekanismenya supaya misalokasi kebocoran itu bisa hindari. Tadi ini PR bagi eh, apa pakar hukumnya Bu, Bu Tuti, monggo. Tadi yang 33% itu kan untuk ibu hamil dan anak balita. Sementara perintah undang-undangnya itu 20% untuk pendidikan loh Bu. Dan balita dan ibu hamil itu bukan konstituen pendidikan. Ya boleh saja dikatakan, lo kan ibu hamil itu kan juga ibunya anak-anak sekolah, boleh saja kan gitu kan. Itu. Tapi kan bukan begitu. Nanti ya sekarang masih oke. Nanti 5-10 tahun lagi Pak Rimawan getol itu nanti. Ini dulu ada kebijakan begini lah. Ini ada pakar economic crime itu PR bagi dia nanti. Nah, supaya dia nggak bekerja, kita kita perbaiki sekarang, kita persempit ruang itu. Itu supaya Pak Iwan nganggur gitu, kira-kira gitu. Besar loh itu kalau 5 tahun kalikan 111 triliun, ya kan? 400 triliun kalau 4 tahun lagi di masyarakat, warga negara. Halo, Prof. Agus masih? Kayaknya terputus. Oh, karena terputus ya. Baik.
eh, karena Prof Agus terputus, kita lanjutkan pertanyaan kedua, nggih, Hanu, eh, monggo. Nah ini, waduh, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Jadi eh, eh, mungkin saya pilih dulu ini untuk yang Pak Wisnu, ya. Apakah boleh paradigma MBG kita anggap sebagai investasi dibanding social cost atau beban anggaran? Contohnya untuk mencapai transformasi pasar, sistem pangan, dan kualitas SDM di masa depan. Konsekuensinya tentu kegagalan ataupun keniscayaan, namun diperlukan untuk proses inovasi dan pembelajaran. Monggo, langsung aja mungkin Pak Wisnu. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rian ya. Menurut saya ini jadi investasi yang costly gitu ya untuk belajar terus anak-anak kita keracunan. Ini like not good investment gitu menurut saya. Jadi kalau kita mau belajar tadi Pak Agus juga menyatakan bahwa kita dulu belajar kita tahu kok pilot dan itu sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kenapa kita nggak mini investment dulu kalau memang mau dari segi investasi untuk skala kecil dulu. Saya kapan itu pernah mengupakan bahwa mungkin nih bisa diintegrasikan dengan sekolah rakyat misalkan. Sekolah rakyat kan dia udah diatur oleh teman-teman Kemensos kolaborasi. Jadi teman yang di sekolah rakyat dulu dilakukan baik itu mungkin model dapur, maupun model komunitas atau model SPPG. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan dulu. Jadi kayak nggak harus berhenti tadi Pak Agus cerita juga mungkin udah terlanjur investasinya tapi mungkin kita perlu kayak scale down atau apa namanya memelankan lalu kemudian look back apa yang bisa kita improve. Ini yang kemudian jadi penting karena kalau kita investasi terus gagal dan masalahnya nyawa dan kemudian masa depan anak kita itu udah nggak sama sekali nggak worth investmentnya. Mau itu adalah oh ini kan belajar gitu tapi belajar dengan terus korban menurut saya nggak worth sama sekali gitu. Itu kalau dari saya Pak Rimawan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mohon tadi ditampilkan lagi, Pak Moderator. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Pak Agus nih, Prof. Agus. Untuk model Ya. SPP existing, salah satu tujuan MBG mampu menciptakan lapangan kerja baru tercapai. Namun jika MBG dikelola langsung orang tua dan kantin sekolah, apakah akan tercapai multiplier effect terhadap penciptaan tenaga kerja baru yang ditargetkan akan menciptakan 1,5 juta angkatan kerja baru dari MBG ini? Monggo, Prof. Agus. Nah, ini kembali pertanyaannya kan, MBG menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Sekarang dipakai untuk membuat SPG-SPG itu, untuk gaji pegawainya, supaya ngirim masakan itu. Apakah itu tujuan utamanya ingin memberikan gizi yang baik, ya kan? Lalu kita bandingkan dengan model bantuan eh, sosial yang lain, ya. Waktu kita berikan bantuan minyak goreng, beras, ya kan, itu KIP, ya kan? Jadi saya kira saya masih concern, ayolah kalau 15.000 kenapa nggak bisa langsung diberikan? Saya yakin itu akan ada multiplier efeknya itu, ya. Karena uang itu langsung ke masyarakat paling bawah. Jadi kalau sekarang ini yang paling besar menikmati ya investornya. Nah, kalau pegawainya, iya dia digaji kok, tapi itu bukan bukan model penciptaan lapangan kerja yang paling gampang itu ya. Menggaji pegawai SPPG menggunakan dana anggaran pendidikan begitu-begitu ya. Saya kok kurang kurang sependapat itu. Belum lagi dari sisi sustainability tadi. Anggaran pendidikan tinggal kembali pada posisi anggaran 2015 loh. Pada saat tuntutan pendidikan luar biasa ke depan. Saya yakin itu Menristek Dikti, Menak, Mendikdasmen itu pasti pusing itu. Ya, kan? Bagaimana menyiasati ini. Belum lagi tadi kalau apa statement saya itu memprovokasi Pak Rimawan ini melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu gimana itu ya? Ya itu ayolah kita cegah jangan sampai ada yang harus berurusan karena konsekuensinya kan berat toh itu. Sekalipun nanti masuk dalam Undang-Undang APBN. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh Undang-Undang APBN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu, kan? Nah, kan kita ini harus menjaga keamanan ini. Ya. Dan yang tidak kalah penting tadi mengajari mendidik anak untuk jujur di kelas ya. Jangan salah kita ajari anak berbohong. Ayo pura-pura supaya kelihatan habis dibawa pulang makanannya. Nanti bu guru kena marah. Nanti kalau yang keracunan pun nggak boleh ngomong kemana-mana. Itu kan ngajari orang untuk berbohong. Waduh, berapa banyak korbannya itu. Sedih lagi misalnya keracunan dihitungnya sampai persentase. Hanya sekian persen kok yang lawang nyawa kok persen ini gimana nih kan? Nggak boleh begitu saya kira ya. Jadi saya
kasihan Pak Presiden kalau yang memberikan masukan itu terlalu menyederhanakan persoalan ini. Sementara best practice sudah banyak. Ini kan panggil itu Pak Wisnu, Pak Rimawan, Pak Karuko Muda untuk bicara keren itu, ini kan. Tadi data apa kemiskinan berwilayah dengan data jumlah sebaran penduduk, sebaran sekolah, ada semua kok, tinggal di layout itu kan. Ketemu di mana kita yang mau fokus dulu itu. Wah itu keren itu. Jadi jangan cuma di Jawa untuk nyari untung paling gampang, itu kan. Hmm. Tapi di NTT sana misalnya, oh mau untuk makan telur, kita pernah mau ngirim telur ke NTT aja bingung gitu. Karena dalam jumlah besar itu kan, satu kalau pakai kapal butuh waktu lama dan bisa-bisa busuk. Karena untuk kebutuhan besar itu di sana mungkin nggak ada peternak ayam gitu. Jadi, nah, tapi kalau dibayar tunai kan bisa untuk makanan lokal, ekonomi lokal tumbuh. Saya yakin akan tercipta juga lapangan kerja di daerah, UMKM di daerah akan tumbuh. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan lagi, monggo tadi ditampilkan. Saya yang gampang-gampang aja, yang susah itu Pak Wisnu aja. Bentar, Pak Teknisi, mohon berkenan ditampilkan tadi yang masih ada dua pertanyaan tadi belum kita jawab. Mana? Iya. Nah, ini eh, untuk seluruh panelis, program Oh. makan bergizi gratis menjanjikan solusi untuk stunting, gizi buruk dan kualitas SDM. Pertanyaan Oke. saya, dalam kausalitas masalah bangsa kita, stunting, kemiskinan, pendidikan rendah, produktivitas rendah, kira-kira manakah yang sebab dan manakah yang akibat, dan di titik manakah MBG sentuh? Jika stunting adalah gejala dari kemiskinan, apakah memberi makan gratis mengobati kemiskinan atau hanya membuat kemiskinan lebih ternutrisi? Nah ini monggo, ini Pak Wisnu ini yang sifat. Saya Ya nambahin Pak. satu aja nih yang kompleknya Wisnu ya. Ya, Jadi monggo. pemerintah punya program 1000 hari kehidupan ya, lalu program pencegahan stunting banyak sudah itu ya, ya termasuk isi piringku. Nah, tadi rezeki delivery mechanism saja. Bayangan saya kalau SPPG harus nganter kepada 100 ibu hamil di satu kecamatan itu berapa pasukan yang dia harus bayar tuh nganter itu. Belum lagi balitanya. Itu yang pertama. Yang kedua, stunting itu penyebab utamanya karena kemiskinan, ya kan? Dan stunting terjadi karena asupan gizi nutrisi sejak pembuahan pertama sampai selama kehamilan itu kurang, defisit. Plus lalu tidak lagi menyusui. Jadi ada 1000 hari kehidupan itu artinya 9 bulan selama kandungan plus 2 tahun menyusui. Itu. Nah, intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan bantuan sosial itu sebenarnya di antaranya mencegah itu. Nah, tinggal ditambah saja menurut saya kalau memang eh, apa makan bergizi gratis diberikan, transfer 15.000 kali dari apa yang sudah diterima sekarang itu. Sehingga ibu hamilnya bisa beli makan bergizi lebih. Memang ada yang bilang begini, kan ibu hamil nanti dipakai untuk beli rokok suaminya gitu lah. Itu ya kalau kita mau ngawasi penduduk Indonesia 270 juta ya nggak akan ada kebijakan publik gitu. Kalau kita basisnya pada kecurigaan seperti itu. Yang susah saya mau Pak Isnu. Saya yang gampang-gampang aja. Monggo Baik, Mas Prof. Wisnu. Agus. Mungkin tambahan dari saya, kita juga punya PKH ya, Prof. Agus ya, dan Iya itu itu. PKH itu cukup sukses dalam Ya, mengatasi stunting karena dia betul. ada pendamping, uang Hmm, cash masuk, tapi pendamping malah mendampingi iya. bahwa ini harus buat beli apa, minum susu atau apa seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa belajar dan kita bisa kayak melihat dari program-program yang udah berjalan gitu. Satu hal mungkin yang mau saya tambahkan adalah kalau melihatnya misalkan kalau itu kan dibuat ibu hamil ya, lalu kemudian untuk anak sekolahnya gimana? Tadi saya udah menyatakan bahwa kalau dari literatur diberi makan itu bukan masalah stunting karena sudah di sekolah itu udah terlambat untuk mengatasi stunting. Betul. Tapi Ya, lebih ke arah gizi buruk gitu ya atau nutrisi. Nah, ini yang kemudian em, 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 kalau data melihat sebenarnya kita apa namanya anak-anak yang kurang makan atau tidak makan itu hanya kecil Bapak Ibu sekalian hanya 6% itu pengakuannya mereka sendiri. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah kualitas dari nutrisinya yang diperbaiki. Nah, untuk yang berjalan saat ini menurut saya belum karena masih bebas banget ya SOP-nya belum jelas. Kalau Bapak Ibu belum tahu sebenarnya saya juga berapa kali ngobrol OVO itu swasta itu punya program serupa karena mereka melihat kayak aduh ini pemerintah gimana sih gitu ya udah kita swasta bareng-bareng mereka kumpulkan dana CSR beberapa perusahaan untuk bikin program via OVO. Jadi via OVO tuh gimana?
Jadi dananya yang masuk kemudian mereka salurkan ke pedagang yang misalkan atau kemudian catering yang mau menyediakan. Dan itu setiap hari difoto, Bapak Ibu, monitoringnya mereka foto, mereka menggunakan AI untuk ngecek kualitas makanannya, lalu kemudian kualitas gizinya. Karena AI bisa kayak diajarin kan, kalau telur nih berapa proteinnya, sayur berapa nilainya. Jadi kemudian mereka bisa memastikan bahwa SOP-nya mereka dijalankan dengan baik. Nah, ini lebih murah karena nggak ada dapur gitu ya. Jadi langsung di open bid siapa yang mau menyediakan sekolah ini kebanyakan yang bekerja sama sama mereka itu sekolah swasta yang kemudian bukan atas gitu kan, ada sekolah swasta ada yang tipikalnya yang menengah bawah juga ya. Nah, itu mereka punya di Jogja ada beberapa. Kebetulan kita lagi mau rencana diskusi scale up sama kemudian evaluasi sama mereka. Lalu kemudian kalau hasilnya udah ada, kita tawarkan ke pemerintah sebetulnya gitu. Karena to be honest, kita coba masuk evaluasi MBG ini selalu ketolak. Jadi mereka saya tertutup diri, mereka udah punya orang-orang yang mereka pilih untuk evaluasi proses, evaluasi macam-macam. Tapi kita kalau mengajarkan, kita evaluasi ini redesign pasti ketolak, mentok gitu. Jadi memang terus agak susah untuk mengevaluasi itu. Mungkin dari saya itu Pak Rimawan tambahannya. Baik, terima kasih. Ini menarik ini karena eh, jumlah peserta sekarang 264. Biasanya ketika Q&A itu turun, ini malah naik. Jadi ini anomali. Diskusinya sangat menarik sekali oleh para pembicara yang memang mumpuni. Monggo, kami buka satu sesi lagi. Pak Monggo. Rimawan masih ada pertanyaan yang Monggo, belum saya jawab. Tadi kayaknya ya monggo. ada dari Bu Monggo. Satu. Oh ya, jadi tadi ada pertanyaan kalau di Indonesia sudah menyebabkan kematian itu apakah bisa diproses pidana? Ya saya bilang tadi bisa ya. Jadi saya kira kalau sudah menyebabkan kematian apalagi ya itu akan bisa dibawa ke proses pidana. Tapi bukan kalau dicatkan apakah gurunya yang bisa diproses hukum pidana? Iya tidak ya. Eh, Biasanya kan kita akan mencari gitu ya. Ini makanan ini dimakan oleh siapa, produknya siapa, maka memang utamanya adalah si penyedia makanan gitu ya. Akan dilacak itu. Ini keracunannya apa? Berarti kalau kontennya makanan, maka berarti pengada penyedia makanannya. Tapi kan tidak tunggal ya. Jadi ada kalau di dalam hukum itu adalah delik penyerta ya. Jadi siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, misalnya pelaku utamanya adalah penyedia makanan ya. Baru ada lagi kenapa gitu ya. Akan ditelusuri sehingga nanti didapatkan satu analisis yang cukup komprehensif bahwa kita bicara pertanggungjawaban pidananya ini memang kepada satu orang, dua orang, tiga orang, atau bahkan kepada korporasi. Ya, walaupun begini, kalau korporasi ini belum diatur di dalam KUH pidana kita yang sekarang, ya, itu masalahnya. Jadi akhirnya orang-orang yang banyak ini yang bisa kemudian diproses, kemudian untuk menjadi pelaku keracunan makanan yang berakibatkan kematian yang didasarkan pada kelalaian. Tapi bukan guru ya, karena gurunya kan lebih menyediakan tempat gitu ya. Eh, tapi kalau dia tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang tidak baik, yang saat itu tapi kan tidak ada kewajiban guru untuk membuka makanan itu bukan seharusnya harusnya adalah penyedia makanan. Nah, saya ingin menambahkan soal tadi dana pendidikan menurut konstitusi kita ya 20%. Apakah kemudian dipakai oleh ibu hamil dan menyusui itu melanggar konstitusi atau tidak? Begini Pak, konstitusi kita ini kan juga ya memberikan jamin hak-hak ada tiga ya, hak atas hak asasi manusia terkait makanan, kesehatan, pendidikan, dan tiga-tiga ini kan mendasar gitu ya. Jadi memang alokasi pendidikan adalah untuk pendidikan. Bahkan alokasi pendidikan itu belum tentu untuk makanan gratis kan. Tadi kan Ya, Bapak menyebutkan ada ya, makanan gratis gitu. Bukan berarti makanan gratis itu menjadi bagian dari alokasi kebijakan kependidikan. Bisa juga enggak, Pak, ya. Jadi bahkan ini menjadi isu yang bisa terhubung dan bisa tidak terhubung. Tapi apakah itu dia menggunakan dana pendidikan atau tidak? Ketika ada ibu hamil, menyusui, dan bayi yang kekurangan gizi, maka memang harus diberikan. Itu kewajiban negara lagi. Nah, ini yang harus bermain dengan data ya Mas Wisnu. Kalau tadi Mas Wisnu bilang 6% adalah yang tidak bisa makan. Berarti kan proyeksinya adalah kepada 6% ini gimana reach out-nya.
ya itu yang utama gitu. Baru mana lagi gitu. Nah, saya juga tidak terlalu setuju menyatakan oh karena ini 20% adalah pendidikan gratis, alokasi pendidikan untuk dana pendidikan 20%, maka makanan gratis menjadi bagian dari itu. Belum tentu juga. Nah, ini yang saya pikirkan penting bahwa kita harus memilah dan memilih, tapi juga saling terkait. Ini hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga hak pangan, ya, tiga aspek yang saling terkait di dalam hak ini. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin saya boleh nambahkan, Mas? Monggo. Oke. Jadi mungkin gini, kalau mendengarkan penjelasan dari aspek hukum itu, barangkali yang pertama ya, MBG ini targetnya harus kan 55 juta siswa dan santri. Itu jelas itu bukunya. Karena itu untuk Oke. pendidikan juga. Ya, santri juga pendidikan. Itu yang kita clearkan dulu. Kemudian yang kedua, delivery systemnya. Satu pakai CTG. Yang kedua, buka ruang supaya kantin sekolah bagi sekolah dan pesantren yang sudah mampu yang jalan. Yang ketiga, langsung pada orang tua. Ya, dengan unit cost, kalau yang pada orang tua dan sekolah tentu unit costnya langsung 15.000. Tapi kalau yang dengan SPPG ya terima makanan matang begitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan ibu hamil dan balita? Karena untuk mencegah stunting. Tadi betul Pak Wisnu bahwa stunting kalau sudah lahir itu hanya bisa Sudah ada. memperbaiki resiko stuntingnya. Stunting itu dari dalam kandungan sudah kan. Paling hanya perbaiki gizinya saja. Nah itu barangkali tinggal mengambil fokus ke yang 20% tadi meskipun itu hak ya. 20% yang paling miskin atau 20% yang rentan miskin atau hampir miskin itu. Itu anggarannya diambil dari aspek kesehatan barangkali top up dari program yang sudah ada, PKH yang sudah ada. Sehingga ini menjadi win-win solution, MBG tetap jalan, tapi governance juga dijaga, dan kita prioritas dulu pada mana yang paling urgent dulu itu. Jadi tidak digebiah tadi one fit for all itu ya. Apalagi lalu fokusnya di Jawa, nyari bahasa Jermannya, nyari gampangnya saja gitu. Itu kan jadi kurang bagus juga itu kan. Kira-kira gitu kalau saya boleh pikirkan. Oke, baik. Ini masih ada sisa waktu 5 menit. Monggo, mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa kita jawab. Ini dari Pak Awan untuk seluruh narasumber. Saya mendengar adanya informasi bahwa pihak SPPG memberikan surat kesepakatan pada sekolah agar tidak melaporkan jika terjadi keracunan. Jika informasi ini benar, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak penyelenggara terhadap keamanan makanan bagi para penderita manfaat? Monggo, Bu Sri, ini lebih banyak Ya, hukum. ini Kan perjanjian jadi itu bohong gitu. perjanjian itu ada syaratnya, ya. Perjanjian itu harus berbasis pada itikat baik, Ah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, klausulanya adalah klausula yang halal, yang sah, ah, yang baik. Jadi nggak bisa itu kita membuat perjanjian yang kemudian baru kesepakatan bersama tiga itu ya. Nggak bisa kita membuat perjanjian pada untuk dengan itikatnya sudah tidak baik, nggak baik itu. sudah nutup-nutup. Yang Iya. kedua, untuk memastikan tidak boleh disampaikan kepada kedua belah pihak itu kan klausulanya udah klausula yang tidak halal bahasanya ya, Oh, klausula yang sekolah tidak kok benar. ngajari bohong gitu. Ya itu, jadi tidak bisa. Perjanjiannya itu sendiri sudah tidak boleh dan tidak tidak sah ya. Jadi tidak Iya. mengikat, dengan demikian tidak mengikat. Ya, yang kedua soal tadi pertanggungjawabannya bagaimana? Pertanggungjawabannya tetap ya bagi pengada makanan, penyedia makanan, pemerintah dan pemerintah daerah. Daerah. Ingat Undang-Undang Ya. Kesehatan. Ya, Undang-Undang Kesehatan itu menyampaikan bahwa makanan itu yang disediakan, yang didistribusikan harus keamanannya ya ada, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengawasi, memastikan bahwa alokasi dan distribusi makanan itu adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi ini untuk kepentingan anak-anak ya. Anak-anak. Nah, ini bukan hanya masalahnya hak tadi hak pangan, ini ada yang disebut dengan interseksionalitas hak, hak yang terkait. Jadi ada hak pangan, hak anak. Jadi hak anak atas pangan yang sehat gitu ya dan yang aman. Jadi menurut saya perjanjian itu tidak sah. Yang kedua adalah pertanggungjawabannya tetap pada pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola dan penyedia makanan.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, monggo. Eh, ada pertanyaan lagi, satu lagi, oke. Mumpung masih, halo, masih ada? Jadi mungkin tadi eh, yang perlu kita tekankan juga Pak Aryawan, Oke, jangan sampai sekolah justru jadi media untuk ngajari siswa dan guru berbohong. ya, Itu saya sedih betul. Jadi pendidikan itu rekayasa sosial untuk membangun karakter dan integritas. Lah kok gurunya suruh ngajari bohong, suruh berbohong, nutup-nutupi, siswanya juga begitu. Itu bencana apa yang akan terjadi kalau itu dilakukan terus-menerus? Itu aja, ya ya. kan? Rambut saya sudah putih, yang rambutnya masih hitam nanti yang nanggung itu. Monggo, ini pertanyaan terakhir ya, karena setelah ini kita waktunya yang tidak mendukung. Oke, jika visi kita adalah SDM Indonesia emas yang bisa bersaing dengan Amerika Serikat dan Cina dalam ekonomi berbasis pengetahuan, di mana posisi MBG dalam equation tersebut? Monggo, ini Pak Wisnu bisa menjelaskan kaitannya SDM nanti dengan Pak Agus mungkin. Monggo. Iya, intinya mungkin Pak Rimawan, program makan siang bergizi sebenarnya bukan baru ya. Banyak negara maju pun melakukan gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, niatnya baik gitu. Cuman memang kita butuh perbaikan di delivery gitu. Jadi kalau memang ekuasinya kita biar kayak negara maju, di negara maju kayak tadi kasus cerita anak saya, lalu kemudian di Jepang itu semua udah ada school lunch program karena memang kebutuhannya bukan bukan tidak bisa makan kalau mereka ya, lebih ke arah orang tuanya sibuk gitu. Kadang-kadang nggak sempat untuk menyediakan makan bekal anaknya. Jadi kemudian mereka sadar itu dan mereka sediakan oleh pemerintahnya, oleh disediakan. Nah, yang kita memang perlu memang terus kalau bicara SDM nggak cukup kenyang. Itu loh yang kemudian kita jadi salah adalah, oh kalau udah kenyang SDM-nya akan bagus gitu. Enggak gitu. SDM itu kan pembentukannya dari macam-macam. Tadi Pak Agus bilang dari pembentukan karakter, lalu kemudian kita bisa lari ke arah training atau pelatihan atau kemudian peningkatan skill. Kita sekarang punya isu besar tentang vertical mismatch, horizontal mismatch di mana lulusan S1 nggak bisa langsung kerja karena skillnya nggak nyambung, atau lulusan SMK vokasional padahal tapi nggak siap untuk kerja di industri ini yang kemudian harusnya diperbaiki pelan-pelan dengan anggaran yang ada, jadi bukan akhirnya terserap semua hanya untuk bikin anak kenyang gitu. Jadi untuk menyamakan kita dengan negara-negara maju ya nggak cukup EBG ini gitu, harus investasi ke tadi pendidikannya juga dan lain-lain. Dan sayangnya karena ada MBG dananya akhirnya tergeser terserap MBG, pendidikannya kemudian diacukan. Saya khawatirnya adalah tadi Pak Agus cerita nanti yang menanggung yang rambutnya hitam. Nah ini nanti kita yang rambutnya hitam ini anak 10 tahun 20 tahun lagi dampak pengurangan dana pendidikan ini kayak apa kita nggak tahu. Takutnya itu munculnya seperti itu bahwa akhirnya banyak yang putus sekolah, banyak yang tidak tidak Iya. siap kerja dan lain-lain. Ini yang kemudian jadi mengkhawatirkan buat kita. Begitu Pak Iman. Monggo Oke, Pak Agus mungkin punya monggo Pak visi Agus. yang Oke. lebih Oke, ya. saya nambahkan bahwa idenya bagus. Yang perlu kita perbaiki sistem apa delivery mekanismenya, bottom line-nya bagaimana supaya tetap tepat sasaran, tepat jumlah, cepat, ya, dan efisien. Penerima manfaat betul mendapatkan manfaatnya. Dan investasi ini memang jangka panjang. Ya. Kemudian apa namanya? eh, saya tidak anti pada BG ya, hanya hanya apa namanya? Ya, ayolah kita perbaiki lah supaya tidak terjadi misalokasi tadi ya. Itu dan kita pikirkan betul sustainability-nya. Kalau saya mengusulkan akan jauh lebih baik kita mulai dari 20% termiskin, 20% rentan miskin. Nah, itu lebih datanya ada. Ya, kalau diragukan datanya diperbaiki sambil jalan. Ya, itu lebih sustainable dan dari segi anggaran tadi yang 33% supaya tidak melanggar Undang-Undang Dasar karena itu juga hak perlu hidup sehat. Ya kita satu targetnya dicermati tidak sebesar itu. Yang kedua carikan sumber dana yang lain, ya kan? Dan yang ketiga juga supaya anggaran pendidikan itu juga sesuai dengan tuntutan kita. APK kita belum bicara APK loh. APK kita itu masih di perguruan tinggi masih waduh jauh dengan negara maju. Kita gaungkan punya usia produktif, bonus demografi lah iya, tapi education attainment-nya itu dari segi APK pendidikan tinggi masih memprihatinkan. Masih sangat menyedihkan. Nah, kalau itu kita biarkan
padahal anggarannya tersisa tinggal sama dengan anggaran 2015. 2015 loh, 10 tahun yang lalu itu. Apa itu bukan berarti eh, untuk memacu pendidikan kita kualitasnya itu kita harus mundur 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kan? Itu ini yang berat ya. Jadi saya kira kita lebih baik gunakan dana yang terbatas ini secara wise, yang the most needed. Karena saya juga nggak yakin eh, putra-putri bapak ibu yang lebih mampu ini kan saya dengar juga ada yang pesan udah lah jangan dimakan MG-nya kan jadi mubazir. Sementara udah dimasak juga itu kan. Kenapa harus dibuang-buang resources? eh, Sementara masih banyak aspek lain yang membutuhkan. Jadi, ayo kita lebih fokus manfaatan anggaran yang terbatas ini supaya lebih optimal lah itu. Saya kira gitu Pak Irwan, Ya, tambahannya. terima kasih. Ini sebagai penutup mohon berkenan nanti closing remark 1 menit kepada Bapak Ibu pembicara. Kami berikan kesempatan kepada Bu Sri terlebih dahulu untuk memberikan closing remark 1 menit, Bu. Monggo. Terima kasih. Jadi menurut saya program MBG ini tadi sudah disampaikan programnya bagus, tujuannya mulia, tapi dari perspektif hukum tidak cukup ya. Kita hanya berbasis pada program yang bagus dan ideal. Ada infrastruktur hukum yang harus dibangun sangat serius ya. Ini kan bentuknya Perpres. Perpres itu tidak berdiri sendiri, dia tidak hanya berbasis pada undang-undang RPJMN, tapi harus ada pengaturan substantif atau norma-norma yang mendasar, prinsip-prinsip yang mendasar yang juga harus mengawal dari adanya MBG ini. Yang kedua, jadi memang sebagai satu program yang besar, akuntabilitas menjadi penting. Em, karena dia akuntabilitas itu akan memastikan hak-hak ya warga negara yang memang tadi disebutkan hak asasi manusia atau kelompok rentan untuk mendapatkan layanan dari pemerintah berupa makanan dan makanan tidak hanya makanan tapi makanan yang sehat dan aman gitu ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa pendekatan tunggal tidak cukup, pendekatan harus beragam dalam mengoperasionalisasikan dari MBG ini dan itu harus didukung dengan kebijakan yang jelas, SOP yang jelas supaya tidak terjadi maladministrasi, tidak terjadi apa penyelewengan-penyelewengan maupun dampak-dampak yang sudah menimbulkan korban. Dan menurut saya sekarang eh, sebelum ada aturan-aturan yang lebih jelas, di dipastikan dulu, ditunda dulu untuk evaluasi yang lebih lanjut. Jadi bukan dilanjutkan, ya, dilanjutkan tanpa ada SOP yang jelas itu banyak sekali dampaknya nanti, ya. Jadi saya kira tidak dihapuskan, dihentikan sementara, dievaluasi, baru kemudian dibenahi infrastruktur hukum dan infrastruktur lainnya, baru kemudian kita lanjutkan lagi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo, Pak Wisnu. Terima kasih Pak Rim. Mungkin kalau dari saya sama sebenarnya narasinya dan intensinya dengan Bu Sri dengan Prof Agus bahwa program ini niatnya baik gitu ya, tapi bukunya Dan Karan bilang more than good intention. Harus lebih dari sekedar intensi yang baik gitu, niat yang baik bahwa kita harus delivery atau kemudian melakukan action plan yang kemudian juga tersusun dengan baik. Jadi kalau dari saya kuncinya tadi disampaikan juga oleh Bu Sri, kalau di ekonomi evaluasi itu ada namanya PES. Pilot, Evaluate, and Scale Up. Jadi 3 itu yang kemudian harus dilakukan oleh MBG. Jadi coba dulu tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus, mungkin itu yang lebih paling bagus gitu dengan sekolah, kantin sekolah, dengan kemudian lokal community. Lakukan pilot-pilot itu, kemudian kalau udah dievaluasi, baru kita scale up. Yang ini cocok buat siapa, ini cocok buat siapa. Ini yang kemudian um, 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 bisa ke arah ke sana, ke depannya. Karena kita nggak kekurangan orang pintar sebetulnya, cuman um, kita kita saat ini kurang pemerintah yang mau mendengarkan kita berberangan sedikit bukan sekedar mengkritik tapi memberi masukan niatnya baik tapi dianggap menyinyir gitu Pak Rimawan. Jadi saya kadang-kadang kayak lelah gitu loh kayak niat kita semua sayang gitu loh dengan pemerintahan ini. Mau Pak Presiden tuh sukses nggak mau legasinya itu kemudian membuat keracunan massal gitu kan kan jelek ya 5 tahun ke depan terus kemudian dia selesai jadi presiden misalkan yang diingat adalah oh dia pernah bikin keracunan massal kan nggak bagus ya dan kita mau ngasih masukan tapi kemudian dianggap nyinyir itu kayak
ya susah gitu ya, orang yang sudah tidak mau diberi masukan itu udah paling susah, udah paling mentok, udah ketemu tembok ibaratnya gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak Rimawan. Mudah-mudahan sih sebenarnya makin membaik ke depan. Tadi Pak Agus cerita SPG BGN sudah mau berubah, khususnya membuat SOP-SOP tambahan untuk pelaksanaan MBG ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Monggo Pak Agus untuk 1 menit Baik, saya closing kira remark. eh, ini tanggung jawab moral kita, for the sake of our future generation, kita nggak usah, kita satu nggak usah takut memberikan masukan, nggak akan dihukum juga. Yang kedua, kita jangan pernah merasa lelah, ya. Insya Allah ini jadi jariah kita, ya. Persoalan nanti pernah tidak itu urusan Allah. Tapi saya yakin ini akan didengar nanti masukan dari UGM, pasti akan sangat didengar. Kita punya luxury menyandang nama besar UGM. Jadi saya kira pada awal ini diformulasikan dengan baik, berikan masukan, pasti itu akan didengar. Satu. Yang kedua, MBG ini bagus, ya, niatnya bagus, multiplier efeknya banyak. Ini bisa jadi kajian ekonomi dan bahkan ini akan bisa melahirkan Nobel Prize yang keberapa? Satu dulu obat apa? Obat untuk beri-beri itu kan yang penemu di Belanda itu kasus di Indonesia. SD Impress itu kebijakan di Indonesia. Kemudian bayangan saya itu eh, berbagai intervensi bantuan tunai, bantuan sosial juga akan bisa melahirkan Nobel Prize juga. Termasuk sebenarnya dana desa itu. Itu kan juga antitesa dari ethical dan effect theory. Itu juga saya kira kalau dikaji bisa bisa bagus ini. Ini who knows, Pak Rimawan dan Pak Wisnu ahlinya ini ditulis ya. MBK juga begitu ini. Ada ruang yang besar. Saya yakin kalau uang itu ditabur di penerima siswa se-Indonesia modelnya, biarkan orang tua berinovasi, membelanjakan sendiri, saya kok yakin itu justru dampak lebih besar dibandingkan lewat saya, ya kan? Nanti saya kurangi sebagian gitu, malah nggak sampai ke tujuan, ya kan? Ya bahasa ekonominya terjadi misalokasi. Ini pakarnya kan Pak Rewan sendiri nih, gimana supaya tidak terjadi kebocoran, itu ya. Jadi idenya bagus, ayo mari kita berikan masukan pada pemerintah dan saya yakin kita manfaatkan luxury nama UGM dan diskusi pagi ini luar biasa. Saya belajar banyak dari Pak Wisnu Putri. Waduh, ini saya apa jadi makin semangat itu ya. Nanti minggu depan diundang lagi untuk diajak diskusi teman-teman di Lemhanas ini getol sekali. Ada yang sudah 70 tahun, 5 tahun itu masih semangat sekali diskusi memberikan masukan seperti ini. Jadi saya malu, saya termasuk lebih muda dan yang lebih muda masih lebih malu lagi. Saya Ye, kira itu. Terima kasih Pak Dewan, saya sudah diundang dan bisa belajar banyak dari pakar hukum, Putri dan Wisnu. ye. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena waktu juga, jadi banyak hal yang sebenarnya masih ada di pertanyaan, tetapi belum tidak bisa Luar biasa. diskusikan karena keterbatasan waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang memberikan pencerahan pada kita semua dan banyak hal yang kita pelajari sekarang. Indonesia begitu luas, Indonesia itu begitu diversifikasinya memang diversitinya memang tinggi sehingga tidak ada one fit for all. Sehingga kita harus memperhitungkan tentang local content, local situation dan itu harus kita adopsi dalam kebijakan-kebijakan kita termasuk adalah kita tidak bisa melakukan sentralisasi untuk semuanya. Otak kita terbatas, manusia itu pun punya banyak keterbatasan. Indonesia demikian luas, terbentang dari London sampai Moskow. Itulah luasnya Indonesia dan diversifikasinya demikian luas sehingga perlu kita lakukan desentralisasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.